Ya jangan pernah apa ya, untuk kalangan muda lah seperti saya ya, jangan pernah malu ya untuk beternak bebek. Walaupun kotor itu, yang penting uangnya itu nggak kotor ya. Yang penting uangnya itu nggak minta sama orang tua. Mungkin teman-teman di rumah pun saya yakin bisa kok, sama-sama anak muda atau walaupun orang tua bisa juga. Iya. Soalnya jangan bangga lah apa ya dengan kayak apa kerja di kantoran atau kayak gitu. Seperti ini pun tidak kalah ya. Nah, soalnya kadang apa ya, orang tua itu contohnya ya, ini masih apa ya, angan-angan calon mertua kayak gitu. Soalnya calon mertua kan pikirannya itu pengennya calon mantunya baju dinas, bagus, gitu kan. Kerjanya nggak kotor. Kayak gaji PNS 7 juta atau 5 juta, bukan kita menyemplungkan diri, bukan. Tapi untuk motivasi, yang berternak kayak gini kotor-kotoran itu nggak kalah. Malah insya Allah lebih lah kayak gitu. Mungkin motivasinya itu aja. Dan waktunya lebih banyak, sisanya untuk menyayangi putri ibu mertua. Iya. Dan intinya kalau untuk yang pemula peternak jangan malu lah. Kalau soal malu, aku pernah juga ya, apa ya, dibilang dulu pertama awal-awal itu kerja bebek apa kayak gitu, pas kuliah teman-teman menyepelekan kayak gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita udah melaksanakan terus kelihatan hasilnya, teman-teman yang bilang tadi itu akan menghormati kamu kayak gitu. Luar biasa. Saya terus terang saya akuin Mas Ade itu luar biasa. Masih mahasiswa, masih remaja, masih bujang lagi. Nah. Dari 17 kandang Mas Ade itu kira-kira itu menghasilkan telur berapa? Dan saya mohon maaf, rupiahnya mungkin berapa? Uang kuliah kita biaya sendiri kayak gitu. Kalau ada lebih dari usaha ini pun kita bisa ngirim ke orang tua. Mas Ade ini luar biasa. Seorang mahasiswa, kuliah, juga berusaha budidaya bebek. Sambil nongkrong di kandang bebek, tapi menghasilkan rupiah yang banyak, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakya. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Pemirsa, hari ini saya ada di peternakan Adi Wong. Di sini ada usaha peternakan bebek. Pemirsa, nanti kita lihat apa yang ada di dalam. Bebek kalau rame kuek kuek kuek. Ayo pemirsa. Mas Ade ini mahasiswa pertanian di Perguruan Tinggi Jogja. Mas Ade ini luar biasa, nongkrongnya di kandang bebek pemirsa. Sambil nongkrong di kandang bebek, tapi menghasilkan rupiah yang banyak. Mas Ade, Mas Ade ini seorang mahasiswa. Mahasiswa itu identik dengan, ya saya itu nggak pernah mahasiswa lah. Kenapa Mas Ade itu mau berkotor-kotoran seperti ini? Kalau mahasiswa kan nongkrong-nongkrong, jalan-jalan kan enak. Malah nongkrongnya di kandang bebek. Motivasinya apa, Mas? Gini, ya nggak semua mahasiswa hobi nongkrong. Pastilah ada sebagian teman-teman yang lain punya usaha sendiri juga. Yang motivasi saya untuk melihara bebek ini untuk tidak menyusahkan orang tua, karena kita bisa uang kuliah kita biaya sendiri kayak gitu. Kalau ada lebih dari usaha ini pun kita bisa ngirim ke orang tua. Jadi kebanggaan orang tua lah kayak gitu. Luar biasa, seorang mahasiswa berpikiran seperti itu. Waduh, salut sekali. Terus. Tapi kan nanti kan kalau nongkrong itu ya masa muda pasti perlu nongkrong sama teman lain. Ya kita usaha dulu, nanti dalam usaha ada hasilnya kan kita tinggal menikmati hasilnya. Kita baru nongkrong jalan-jalan kayak gitu. Berarti nongkrong pakai uang usaha sendiri, nggak minta orang tua. Iya, kalau luar biasa. Kata pepatah itu kan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian kayak gitu.
apa, kita susah-susah dulu nggak apa-apa, yang penting terakhirnya nanti kita menikmati apa yang kita kerjakan saat ini kayak gitu. Mantap. Mas Ade, Yeah. coba saya ceritain, mungkin pemirsa juga ingin tahu awal mula usaha bebek ini kan. Iya, awal mulanya sih apa ya? Lihat-lihat dari sekitar sini orang yang budidaya bebek kan kurang, tapi permintaan banyak. Jadi pas tahun 2018 itu saya belajar bebek sekitar 6 bulan. Habis itu aku kepikiran untuk usahain. Belajarnya boleh tahu sedikit. Mungkin pemirsa juga ingin tahu, mungkin pemirsa juga ingin belajar. Oh, iya. Kayak Mas Ade. Iya, mungkin sebelum saya kesini kan dulu pernah apa ya? Pernah dapat beasiswa di Joglo Tani. Di Joglo Tani itu semuanya ada peternakan, ada perikanan, ada pertanian. Tapi aku lebih senang ke peternakan toh. Peternakan itu kayaknya simpel, nggak terlalu ribet. Jadi mau kuliah bisa, mau apa. Jadi waktunya itu nggak terlalu banyak kalau di peternakan. Makanya belajar dulu di Joglo Tani 6 bulan. Habis 6 bulan saya memutuskan untuk apa ya, bukan keluar tapi mau usaha sendiri kayak gitu, mau mandiri kayak gitu. Ini berapa kandang jumlahnya? Ini 17 kandang. Nah, dari 17 kandang ini berapa ekor? Yeah. Kalau kita hitung, soalnya aku ngitungnya itu setiap kandang itu 50 ekor. Jadi 50 ekor kita kaliin 17 kandang kayak gitu. Dari 17 kandang, Mas Ade itu kira-kira itu menghasilkan telur berapa? Dan saya mohon maaf, rupiahnya mungkin berapa? Ya untuk memotivasi. Iya. Ya di kandang ini kan ada sekitar 800 ekor. Biasanya itu produksi telur bebek itu 70-90%. Jadi kita rata-ratain aja per bulannya itu dalam perharinya itu jumlah telur yang diproduksi 80%. Jadi dari 800 itu sekitar 650 butir telur per hari. Sedangkan kalau kita hitung dengan harga jual telur ya saat ini, kita kan ada punya grade A, B, C. Biasanya C-nya itu 17, yang B-nya 18,5, yang A-nya itu sekitar 2000 paling tinggi. Jadi kita rata-ratain itu sekitar 18,5, 1850. Dalam per hari itu kan dapat 650 butir. 650 butir itu kan kita rata-ratain harga telur tadi ABC-nya itu sekitar 1850. Jadi dapat satu hari itu 1.185.000. Jadi sekitar satu bulannya itu penghasilan kotornya sekitar 35 jutaan kurang lebih ya. Untuk biaya produksi dalam satu hari atau dalam satu bulan itu kira-kira berapa? Kalau Iya, benar. Ya kan di sini biaya produksi kan ada pakan, ada mesin airnya, terus ada tenaganya juga. Ya kalau untuk tenaga kan tenaganya sendiri, dibantu sama ada bapak juga di sini. Jadi kalau untuk biaya tenaga kerja nggak termasuk lah, sendiri lah. Jadi kalau untuk pakannya itu per hari per 800 ekor itu biasanya kami kali itu per ekor bebek itu biaya pakannya per hari 830 rupiah. Jadi 830 rupiah dikali 800 ekor, jadi dapatnya itu kotornya sekitar 650-an. Arti sekitar satu bulan itu habis pakannya itu sekitar 19 juta. 19 juta per bulan? Per bulan, kurang lebih 19 juta kayak gitu. Jadi kalau kita mau pelihara bebek dengan 800 ekor tadi, dengan biaya produksi yang lain-lainnya itu ya kurang lebih kita dapat sekitar 11 atau 12 juta lah per bulan. Ya, dengan isinya dengan total 800 ekor. Tenaga sendiri. Soalnya kita bebek itu kita cuman nggak ribet. Cuman kasih makan jam 7, nanti kita kasih makan jam 4, itu aja. Jadi makanya aku pilih bebek ini, soalnya aku juga kuliah jam 8 udah mulai kuliah. Jadi berarti sebelum jam 8 sudah kandang. Jadi nggak terlalu susah merawatnya bebek itu, makanya saya pilih bebek ini.
Yuk Mas Ade, kita jalan-jalan sambil lihat kandang bebeknya. Ini Mas Ade, ini kenapa kok kayak kandang bebeknya kok disekat-sekat, kok tidak menyatu sekalian? Oh iya, ini kan untuk mempermudah apa ya, kita ngambil telur untuk mempermudah ngasih pakannya kayak gitu. Oh, kita seperti itu. Berapa ekor, berapa yang kita kasih pakannya. Nah, contohnya ini toh. Ini satu kandang. Satu kandang kan ukuran kandang satu blok ini 3x8. Panjangnya kan belakang itu sekitar 8, ya sampingnya 3. Itu kapasitasnya di dalam ini ada 50 ekor betina, 1 ekor jantannya kayak gitu. Tetap ada jantannya tapi enggak terlalu banyak. Nah, jadi untuk per kandang ini ada 50 ekor. Ini disekat-sekat kayak gini. Berarti ini ukurannya sama semua ya? Sama. Sama semua, setiap kandang isinya 50. Iya, sebenarnya 3x8 ini masih bisa apa ya? Nambah lagi? Nambah lagi sekitar 70-an satu kandang, tapi ya kasihan bebeknya ya. Iya. Biar lebih luas. Biar leluasa, dia lebih banyak bergerak. Kalau sistem kandang itu ada 3 cara. Satu, ini sistem kering, sistem basah, dan angon. Ya. Karena peliharanya lumayan banyak, ya saya ambil dengan sistem kering. Nah, ini sepertinya ini kan sistem kering. Sistem kering ini bedanya sistem sama sistem basah, bebeknya itu nggak ada yang mandi, cuman minumnya aja kayak gitu. Adek tadi kan menyebutkan peternakan bebek itu ada 3 sistem. Sistem basah, sistem kering, sistem angon. Nah, Mas Ade itu kok pilih yang sistem kering? Itu keistimewaannya apa? Ini kalau sistem kering ini kan yang paling utamanya itu keunggulannya gimana ya? Soalnya di Jogja ini kan sawahnya kan dekat sama pekarangan rumah. Oh, dekat penduduk ya. Jadi kalau kita pakai sistem kering ini tidak mengganggu tetangga lain karena baunya. Itu kelebihan. Tapi kekurangan sistem kering, jika nanti bebeknya kena hari hujan terus dia basah semua, nanti dia rontok bulu. Rontok bulu itu rontok bulu akan mengurangi hasil telurnya tadi. Makanya kalau sistem kering itu jangan sampai air hujan itu masuk ke dalam. Makanya pakai kertas UV ini. Kertas UV ini ya keunggulannya juga panasnya nanti kotorannya itu langsung kering. Jadi dia nggak lembab. Oh ya. Soalnya bebek itu kan dia perlu kelembapan 60-65 kelembapannya itu. Jadi harus kita antisipasi lah pas musim hujannya. Jangan sampai air hujannya masuk kandang jadi basah, itu nanti akan merugikan bebek kita. Juga kita kasihan ya. Iya. Bukan bebeknya juga. Iya. Soalnya juga pernah pengalaman kayak gitu. Mas Ade, ini pemberian pakan bebek itu sehari berapa kali? Terus pakannya apa saja Mas Ade? Oh iya. Nah, kalau soal pakan kan kita pemberian pakan itu ada pagi dan sore. Jadi kita ngasih makannya 2 kali. Sehari? Kalau jamnya itu ya kalau paginya itu jam 7 sampai jam 8. Kalau sorenya itu jam 3 sampai jam 4. Biasanya kayak gitu. Terus kalau kami campurannya ya, soal campurannya itu kami cari yang murah aja, soalnya pakannya sekarang pada naik. Jadi kami kasih konsentrat, terus ada katul, ada karak. Jadi 3 macam. Karak itu kalau di tempat pembelian pakan ternak itu kami menyebutnya karak. Itu kayak sisa nasi tapi yang udah dikeringkan. Pernah nggak ini bebek ini dikasih makanan hijauan kayak kangkung? Mungkin kan saya tuh sering lihat cari kangkung ya itu. Pernah. Pas itu kami juga menyiapkan sekitar 200 meter lah lahan untuk khusus kangkung. Untuk pakan bebek. Untuk pakan. Jadi nggak dijual, nggak kangkungnya untuk makan bebek. Kayak gitu. Tiap hari biasanya kangkung itu sekitar nggak pernah nimbang ya. Biasanya kami pakai ikat itu 2 karung gitu. 2 karung. Jadi tak kasih hijauan kayak gitu. Fungsinya itu kayak serat toh.
Sayuran tuh untuk serat, jadi untuk pencernaannya kayak gitu. Berarti pencernaannya nanti lebih bagus kalau dikasih hijauan. Ini kan soalnya nggak apa ya, pakannya juga nggak ada yang apa ya, alami dari alam kayak gitu. Makanya tadi kangkung tadi. Untuk perhitungan pakan, apakah ada hitungannya, Mas? Oh jelas. Kalau soal untuk pakan itu, kalau kami kan hitungnya per 100 ekor toh. Per 100 ekor itu 15 kilo. 15 kilo dibagi dengan konsentrat tadi 5 kilo, karak tadi 5 kilo, katul tadi 5 kilo. Tapi di kandang ini kan 50. Jadi 15 kilo itu dibagi 2 kandang. Jadi 7,5 satu ember ini? Ya. Tapi yang 7,5 itu untuk dua kali makan. Pagi sama sore? Nanti kita bagi lagi 7,5 itu untuk pagi sama sore. Ya soal pakan ini jangan sampai kita sepelekan pakan ini. Pokoknya soalnya kebutuhan dari tubuh bebek itu harus lengkap begitu. Harus ada konsentratnya, ada karaknya, ada katul. Jangan sampai kita mengurangi pakan itu. Kalau kita mengurangi nanti produksi telurnya akan turun. Berarti pakannya itu harus standar. Ya, standar. Sehari segini ya segini terus. Jangan sampai kita mengurangi ini lantaran naik harga pakan, nanti kita kurangin aja 1 kilo biar itu. Jangan sampai nanti kalau kita misalkan kurangin produksi pasti menurun. Malah kita lebih rugi. Malah lebih rugi. Rame Mas, nanya-nanya sebentar. Ini kok bebeknya ini pada kemana toh? Kok di sini kayaknya nggak kelihatan. Oh ya, ini kan kelihatannya mana bebeknya kok 800 ekor nggak kelihatan. Iya, ada berapa? Cuma berapa gelintir? Pada kemana ini? Soalnya kan ini panas toh. Oh, ini pengaruh ini. Kena UV nih. Jadi makanya kami bikin kandang itu ada ini asbes, ada UV kayak gitu. Soalnya kalau kayak jam-jam segini ini kan panas-panasnya. Jadi bebek masuk karena asbes ini kan dingin. Suasananya. Jadi kami bikin sistem kandang kayak gini. Mas, ini untuk telurnya gimana nih? Telurnya ini tiap hari nelur, terus ngambilnya kapan? Telur, biasanya kalau bebek itu nelurnya dari jam 2 pagi sampai jam 2 pagi. Tapi kalau untuk bilang 1 ekor bebek 1 telur nggak bisa. Nggak bisa. Kita cuma bisanya menentukan persentasenya dari 50 ekor itu nanti yang nelur dari 70 sampai 90% nggak gitu. Nanti cara pengambilannya pas kita ngasih makan nanti kita ambil satu-satu. Nelurnya di mana, Mas? Oh iya, ini kan bebeknya itu kayak kayak punya tempat sendiri kayak gitu, dilubang-lubangin di pinggir-pinggir itu. Tempat tidur. Nanti dia nelur di situ, numpuk. Nanti yang satu udah nelur, nanti gantian nelur kayak gitu. Berarti dia nyari telurnya itu sudah ada tempatnya. Ada tempatnya, kayak gitu. Tempat yang nyaman bagi dia. Mas Adik, tadi kan Mas Adik bercerita manisnya. Nah, sekarang pahitnya. Mungkin Mas Adik itu saya yakin pernah mengalami masalah yang pahit sekali tentang pemeliharaan bebek ini. Mas Adik bisa cerita. Iya, benar. Iya, soalnya dari tadi kita ngomongnya uang, keuntungan. Iya. Tapi padahal yang kita pikirkan sebenarnya itu ada sesuatu yang susah juga ya, ada yang pengaruhnya juga. Faktor apa aja yang untuk menghilangkan dapat merugikan peternak ya gitu. Soalnya dulu aku pernah 2018 awal itu pernah 5.000 butir udah panen tapi nggak ada yang pembeli. Panen telur 5.000? Nggak ada pembeli. Pernah aku itu dari sini pakai motor ke Kuningan. Mungkin nanti adalah teman pasti tahu lah soal itu. Dari Jogja sampai ke Kuningan Jawa Barat itu aku berangkatnya dari jam 3 sampai jam 2 malam nyampe sono. Naik motor? Naik motor. Belakang isinya telur? Telur. Enggak, itu bukan telur. Kami cuma aja. Sampel. Dari ngasih sampel ini barangnya gitu. Terus di sana pun nggak cocok harganya itu. Soalnya kita harus harganya harus sesuai juga dengan pakannya juga. Makanya dari itu
ke dalam berternak bebek, yang pertama ya pasarnya dulu lah. Pasarnya harus ada dulu kayak gitu. Jangan langsung berternak sebelum tahu pasarannya. Soalnya saya udah mengalami ya pahitnya seperti pahitnya gimana. 5.000 nggak laku. Terus ketemu solusinya akhirnya Mas gimana? Nah, ketemu solusinya itu tak bikin telur asin semua. Telur asin semua 5.000 itu. Jadi kalau telur asin kan butuh proses 15 hari itu. 15 hari untuk menghasilkan untuk dijual. Jadi ada 15 hari untuk mencari pasar. Gitu. Jadi ada waktu mencari pasar telur itu. Makanya ya walaupun dari 5.000 itu pasti ada yang busuk juga. Kayak gitu pahitnya itu. Salah satunya itu, terus pernah juga pahitnya itu ya jangan sampai peternak bebek itu lupa dengan perawatan kandangnya kayak gitu. Aku juga pernah asal-asalan dong, kandangnya ini nggak ada UV-nya, cuman asbesnya ini. Jadi depan UV nggak ada UV. Cuman halaman depan gitu. Depan. Pas musim hujan, bebeknya pada keluar basah, terus berjalan 1 minggu rontok bulu. Dan pas rontok bulu, telurnya akan turun. Lagi. Makanya cuman kita dapat itu cuman pakannya aja, keuntungannya nggak ada. Itu pahitnya dulu. Makanya dari itu kalau ada yang teman-teman atau pemirsa yang nonton, yang dipikirkan itu kandangnya dulu lah. Jangan sampai bebeknya basah kayak gitu. Tapi ya sistem kering, beda lagi sama sistem basah tadi kayak gitu. Gitu. Terus ada juga kendalanya soal penyakit. Kan ini ada juga, nggak mungkin hewan itu nggak ada penyakit. Iya, dari sekian 800 ekor mesti kan ada yang sakit. Nah, itu gimana, Mas? Dari pengalaman itu ada ya 1-2 mati itu pasti ada lah. Soalnya semua makhluk hidup pasti ada yang mati lah. Kayak gitu. Tapi untuk mengantisipasi itu sebelum itu, soalnya bebek ini kan saya beli sudah mau nelur kayak gitu. Umurnya itu sekitar 5-6 bulan. Untuk mengatasi mati tadi, pas masuknya kita kasih vaksin. Oh, divaksin dulu tadi. Vaksin semua. Begitu bebek baru datang, kita vaksin satu-satu. Tapi enaknya di Jogja itu dari peternakannya itu memfasilitasi vaksinnya itu. Cuman kita bayar tenaganya aja. Tenaganya. Vaksin apa Mas? Itu kayak tapi namanya kurang tahu aku. Tapi jenisnya vaksin. Nanti di peternakan itu biasanya survei juga. Kita kasih tahu sama dinas peternakan, kami berternak perlu vaksin. Nanti peternakan akan bahkan datang ke sini. Berarti yang memfasilitasi itu dinas pertanian. Yang penting kita ada ada komunikasi. Oh ya. Kita punya ternak kayak gitu. Ini Mas, untuk produksi. Kalau saya ini bebeknya itu khusus bertelur dari Bantul. Dari Bantul. Memang masa produksinya itu dari mulai DOC sampai akhir itu bebek yang udah nggak telur ya. Bebeknya telur itu sekitar 2 tahunan lah. Paling lama 2 tahun, tergantung kita pakannya, perawatannya bagus 2 tahun. Tetapi pas 2 tahun itu kita nggak mesti bebek itu nggak langsung tukar enggak. Nanti kita pilih mana yang tidak bertelur, kita ambil. Yang nggak bertelur itu pun ya akhir itu bisa kita jual. Soal kita untuk mengetahui nggak bertelur itu kita juga tahu. Nanti kan bebeknya kita ambil, terus lihat di bawahnya itu ada kerasa kok ada telur atau enggaknya kayak gitu. Terus dari warna bulunya juga bisa kayak gitu. Kalau yang bulu yang bayah itu yang baru mulai produksi telur, itu bulunya itu ya coklat kayak bersinar kayak gitulah. Berarti agak mengkilat gitu ya. Kalau sudah tidak produksi, kalau udah akhir itu dia kayak pudar kayak gitu, mulai memutih kayak gitu. Oh ya. Mas, ini kalau saya lihat telurnya kan banyak. Kalau saya lihat ini kok agak beda-beda ya. Ini maksudnya apa toh Mas? Apa di grade atau di kelas-kelas itu? Oh iya. Oh baik. Ini kan ya bilang orang ya nggak mungkin toh semua bebek itu besar. Nggak mungkin yang ada bebek itu kecil semua. Berarti ada besar kecil. Ya, nanti ada grade-nya. Di penjualan pun ada
harganya per grade itu ada. Ini kami ada juga pengukurnya ini. Ya. Ada namanya apa? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya, kalau di apa itu ya alat pengukur telur aja kayak gitu. Telur bebek. Ini ada 3 lubang ini. Ini ada grade A, grade B, grade C. Dalam grade ini beda-beda harganya kayak gitu. Untuk mengetahui grade A, grade B, grade C itu Ya, kita kan nanti kita ambil tuh contoh dari telur. ya. Nah, contoh yang ini. Ini kita masukin di apa yang ini aja dulu. Ya, kita masukin di grade A. Ini kan di grade A lolos. Oh, seperti itu. Nah, kita coba di grade B. Masih Lolos juga. Berarti dia di grade C. Oh. Nanti ini grade C. Oh, Dalam grade ya. C itu harganya sekitar 17. Kalau harga sekarang 1.700 sekarang ya. Ya, Nah, kita selanjutnya untuk grade selanjutnya. Ini kan di sini lolos. Kita coba lagi yang satu ini nggak lolos. Oh ya. Jadi ini grade B. Masuk B. Ini grade B dengan harga 1.850 per butir. Per butir. Nah, selanjutnya yang ini. Kita coba masukin di sini nggak lolos, berarti dia grade A. Berarti kalau kita grade A dengan harga 2.000 kalau sekarang. Makanya dalam penjualan itu kita dari 17, 18,5, 2.000 kita rata-ratain itu sekitar 1.850 per butir. Berarti ini Mas, ini semua sudah di grade kan ini? Atau nanti biasanya pembeli itu campur atau iya. Tuh. Kalau soal apa ya, kalau pengepul yang besar, biasanya dia tuh kalau kata-kata orang Jogja itu caruk. Caruk, iya caruk, besar kecil campur itu toh. Bener, kalau bahasa Indonesia itu campur ya. Campur, ya. Jadi kalau campur itu ya biasanya dia teratain 18,5. 18,5 per biji. Per bijinya kayak gitu. Tapi kalau orang yang mau beli yang besar semua grade, ya kita ukur aja nanti yang grade A misal dia minta. Ya kita ukur ya dengan harga 2.000, nggak boleh 18,5 soalnya dia milih yang besar-besar. Besar kayak gitu. Oh ya, ini soal pakan tadi kan ada 3 macam, ada katul, ada karak, ada konsentrat. Nah, salah satunya ini yang dinamakan katul tadi. Kalau di tempat beli pakan ini katul halus biasanya kayak gitu. Terus kita lanjut ke karak tadi. Ini yang nasi yang udah dikeringkan tadi ini. Tapi semua udah ada di toko kayak gitu. Ini konsentratnya. Di sini kami pakai konsentrat yang yang komplit, yang red. Ini perbedaan sama konsentrat bebek yang biasa itu dari warna telurnya nanti. Kalau ini kan warna telurnya itu lebih ke oren-orenan. Kalau yang biasa dalamnya. Itu dalamnya. Kalau yang biasa itu 144 biasa itu telurnya ke kuning. Jadi kalau untuk orang yang telur asin, pengepul telur asin itu lebih suka yang oren gitu. Makanya kami pakai yang komplit ini. Kalau harganya Mas, pakannya sama. Yang red sama yang lain itu tadi. Oh ya, kalau yang red ini kalau di sini ya di Jogja, di daerah Jogja ini sekarang naik 415.000 per 50 kilo per karungnya. Kalau yang kuning itu udah lama ya nggak beli. Kalau terakhir beli itu 395 bedanya itu. Kalau yang red ya. Oke. Ini berarti nanti dicampur jadi satu. Coba saya pengen lihat Mas cara takarannya, cara mencampurnya. Oh, nanti pemirsa yang ingin budidaya bisa melihat. Soalnya kami nggak pakai timbangan ya, soalnya udah biasa. Udah biasa ngoplos. Pernah nuker timbang awalnya. Ini untuk katulnya kita ini aja 1, 2 ini. Kayu. Kalau ini karaknya 1 aja. Terus konsentratnya 1 kayak gini.
Habis itu kita kasih air. Kasih air itu sekitar ini 1, ini 2. Tapi lebih bagus lagi karaknya itu direndam dulu biar apa ya, lebih lunak. Lebih lunak. Iya, kalau kayak gini juga bisa, direndam dulu juga bisa kayak gitu. Karena kalau direndam dulu kan lebih lunak apa ya teksturnya. Iya. Habis ini kita apa? Diaduk semuanya ini sampai rata kayak gini. Supaya apa ya? Enggak, bebeknya itu nggak makan konsentrat aja kayak gitu, nggak makan katul aja, makanya diaduk kayak gini. Jadi tercampur sama rata kayak gitu. Yang penting aduknya sampai tercampur semua kayak gitu. Ini untuk satu kali makan. Nanti pas makan kedua kayak gini juga. Ini takaran ini tadi kira-kira untuk berapa bebek ini, Mas? Untuk 50. Untuk 50 bebek untuk satu kandang. Jadi sekitar takarnya 3 kilo lebih ya gitu. Nih, udah kalau kayak gini udah kasih sama bebek satu kandang untuk satu kali makan kayak gitu. Mas Ade, saya lihat gigih, tangguh, segala macam cobaan dari usaha ini sudah Mas Ade alami. Saya doakan Mas Ade lebih maju lagi, besok menjadi bos besar. Nah, Mas Ade, satu lagi, kira-kira pemirsa kalau mau belajar ke sini boleh atau tidak? Mungkin pengen belajar peternak bebek dari awal sampai akhir. Oh iya, boleh lah, boleh. Soalnya di sini nih terbuka buat umum, Pak. Soalnya yang untuk mahasiswa bagian peternakan atau mahasiswa lain pengen belajar di sini terbuka kok, untuk PKL ataupun bukan PKL, untuk belajar untuk umum bisa kayak gini. Soalnya kami itu pengennya pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang pengen belajar itu sama-sama berusaha gitu. Iya, terima kasih Mas Ade telah memberikan informasi secara lengkap untuk pemirsa. Mau lebih lengkap lagi, mau datang ke sini juga boleh, mau tanya-nanya juga boleh. Semua Mas Ade terbuka. Terima kasih saya ucapkan pada pemirsa. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah pemirsa.